menjadi seorang entrepreneur tuh harus jadi, seseorang yang beda, gitu ya. Jadi, kalau saya punya prinsip, kalau bikin sesuatu harus beda. Jangan sama-sama yang udah ada, gitu. Kenapa? Karena, eee, di dalam, bisnis itu ada namanya competitive strategy. Ini, pemikiran ya yang dibuat oleh Michael Porter. Beliau ada bukunya On Competitiveness, itu tentang competitive advantage of nation, kemudian tentang, competitiveness dan sebagainya. Nah, secara teori sebetulnya, kalau kita mau bersaing dengan, pesaing kita ya, dengan kompetitor dalam sebuah industri, itu ada 2 strategi dasar. Jadi kalau mau kita menang lawan, kompetitor kita itu, pertama ada namanya strategi cost leadership. Jadi bagaimana strategi kita itu, eee, cost ya, biaya yang kita buat, yang bisa kita hasilkan untuk membuat atau menjual sebuah produk, itu serendah mungkin. Sehingga dengan, margin range yang sama dengan kompetitor, misalkan masing-masing 30%, kompetitor 30%, kita 30%, kita akan memiliki price positioning ya, harga yang jauh lebih rendah. Kenapa? Karena cost-nya lebih rendah. Jadi seperti itu ya memahaminya. Nah, cost leadership ini namun, biasanya untuk bisa mengambil strategi cost leadership itu butuh skala economics. Ya, jadi logikanya kalau kita mau menurunkan biaya produksi per unit, itu harus bikinnya banyak, ya. Karena production cost per unit bikin 100, piece sama dengan 1 juta piece, itu pasti berbeda. Yang 1 juta piece itu pasti lebih murah. Nah, itu yang namanya skala economics ya. Nah, ini strategi pertama. Jadi kalau mau menang kompetisi itu perang harga lah gitu. Kita kasih harga, yang paling kompetitif, yang paling, di bawah kompetitor, pasti itu, teorinya ya, konsumen itu akan beralih ke produk kita dengan kualitas yang sama. Nah, yang kedua, apa yang terjadi kalau seandainya entrepreneur ini kan kebanyakan dia bisnis baru mulai gitu ya, dia bukan bisnis turunan, dia bikin perusahaan juga dia yang bangun, yang bikin, maka biasanya prasyarat skala ekonomik ini nggak bisa dipenuhi. Jadi kalau kita mau bikin bisnis gitu, langsung harus produksi 1 juta pieces kan kayaknya berat gitu ya, kecuali memang dia punya punya capital yang besar dan punya market yang akan menyerap hasil produksi nanti. Tapi umumnya tidak demikian. Maka jika kasusnya seperti itu, yang paling terbaik yang dilakukan oleh seorang entrepreneur itu adalah dia mengambil strategi opsi kedua, yaitu differentiation strategy. Jadi dia mengambil bukan cost leadership, bukan membuat produk dengan harga semurah-murahnya, tapi membuat produk sebeda-bedanya, gitu ya. Nah, maka disinilah tadi nyambung poin saya yang pertama tentang value creation, karena uh, differentiation is about value creation. Jadi kita bisa membuat diferensiasi atas sebuah produk atau layanan jika kita bisa meng-create value pada produk atau layanan itu. Itu ya.